yang dikelilingi kabut abadi, tinggallah seorang pemuda bernama Ardi. Ia dikenal sebagai pemburu ulung, tangannya cekatan, matanya tajam, dan hatinya keras seperti batu. Ardi tak percaya pada cerita rakyat tentang hutan larangan di sebelah utara desa. Itu cuma omong kosong untuk menakuti anak kecil, katanya sambil tertawa. Namun, suatu pagi yang suram, Ardi memutuskan untuk mengejar jejak rusa langka yang kabarnya hanya muncul di hutan paling dalam, hutan yang disebut Lembah Kala oleh para tetua. Tempat itu, menurut legenda, adalah wilayah para siluman monyet. Makhluk setengah binatang, setengah roh, yang menghukum siapapun yang berani mengganggu ketenangan rimba mereka. Ardi membawa busur, parang tajam, dan bekal secukupnya. Ia melangkah masuk ke hutan tanpa ragu. Udara mulai berubah, lembab, berat, dan sunyi. Bahkan suara burung pun menghilang. Yang tersisa hanya desau angin yang seperti bisikan. Jam berlalu, matahari tak lagi terlihat. Pepohonan menjulang seperti raksasa yang mengintai. Ardi mulai kehilangan arah. Peta yang ia bawa tak berguna, semua jalan tampak sama. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu, jejak kaki kecil, tapi berjari 6, tercetak di lumpur. Jantungnya berdebar. Ia mencoba tenang. Mungkin monyet biasa, gumamnya. Tapi monyet biasa tak punya kuku sepanjang jari telunjuk manusia. Malam tiba, Ardi menyalakan api unggun kecil. Api itu bergetar meski tak ada angin. Lalu, suara tawa. Bukan tawa manusia, bukan tawa monyet, tapi campuran keduanya, melengking, penuh ejekan, datang dari segala arah. Ia menoleh. Di antara pepohonan, mata-mata merah menyala. Tak berkedip, menatapnya. Ardi menggenggam parangnya erat. "Siapa di sana?" teriaknya. Suaranya gemetar. Tak ada jawaban, hanya suara ranting patah, semakin dekat. Tiba-tiba, sesosok makhluk melompat dari dahan tinggi, kurus, tubuhnya ditutupi bulu hitam kusam. Wajahnya seperti monyet yang diregangkan menjadi wajah manusia. Matanya menyala merah, mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan taring tajam. Ardi mengayunkan parang. Makhluk itu menghindar dengan gerakan tak wajar, seperti tak tunduk pada gravitasi. Lalu, dari kegelapan, puluhan makhluk serupa muncul. Melompat dari pohon ke pohon, mengelilinginya. Mereka tak menyerang, mereka hanya menatap, menunggu. Ardi berlari, napasnya memburu. Kakinya terperosok ke dalam lubang, ia jatuh ke dalam gua tersembunyi. Di sana, dinding gua dipenuhi lukisan kuno, manusia yang berubah menjadi monyet, korban yang dikorbankan, dan satu simbol. Mata dengan 6 pupil, suara tawa kembali menggema, kali ini dari dalam gua. Ardi menyadari, ia tak sedang diburu. Ia sedang dipilih. Legenda desa menyebut bahwa siluman monyet mencari pengganti, roh manusia yang cukup sombong untuk menginjak tanah suci mereka. Dan Ardi telah masuk tanpa izin. Pagi tiba, desa gempar. Ardi tak kembali. Seorang pencari menemukan busurnya di tepi hutan, berlumuran darah kering, dan rambut hitam panjang yang bukan milik manusia. Beberapa minggu kemudian, seorang anak kecil bersumpah melihat seseorang mirip Ardi di tepi hutan, tapi matanya merah, dan ia tersenyum dengan mulut penuh taring sambil memanjat pohon seperti monyet. Sejak itu, tak ada yang berani mendekati Lembah Kala. Dan di malam-malam sunyi, jika kau berdiri di tepi hutan, kau mungkin mendengar tawa yang dulu milik Ardi, kini milik sesuatu yang jauh lebih gelap.